Come on, kids. Careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful what you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live on, and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live, and remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Careful, careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live on, and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live, and remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Stand strong, hold on, even when it's tough. Gotta live on, God, and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live on, and remember who you are. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live, and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard. Gotta live, and remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Hai guys, Hai. welcome to I Keep Donut Podcast dan kita sudah sampai pada seri terakhir dan rencananya saya akan berhenti dari podcast ini. Ya guys, ini adalah seri terakhir, ini adalah tayang terakhir dan kita akan bertemu dengan Donutman untuk terakhir kalinya Berita di baik seri ini. sih bagi saya, berita baik, tapi ada baik ada sedihnya juga. Iya betul. Oke. Tapi sebelum itu guys, saya akan mau mereview. Review? Iya. Kita akan memulai lagi. Kita udah berapa minggu ini? Kita sudah 12 minggu belajar tentang 10 perintah Allah. Jadi saya mau menanyakan 10 perintah Allah ya. Coba Mr. Murray, saya ditanya. Oh iya dong. Saya lagi masak. Saya kan jangan yang ditanya, menjelaskan. saya nggak tahu. Saya lagi harus masak. menanyakan dulu Mr. Murray karena saya sudah mengulanginya dari minggu ke minggu dari perintah 1 sampai 4 apa Mr. Murray? 1. Jangan ada Allah lain di hadapan. 2. Salah itu. Betul. 1 itu. Iya 1 ini nomor 2 sekarang. Nomor 2. Perintah Allah kedua. Aku masak dulu. Masak dulu ya? Iya. Tapi saya nanyanya bukan masak, saya nanyanya perintah kedua. Perintah kedua. Yaitu? Apa ya? Jangan ada berhala. Wah, Jangan dia tahu, menyembah guys. berhala. Terus ketiga? Ketiga. Aku masak dulu. Kenapa aku yang jadi ditanya? Kan saya harus mereview. Ya. Aduh. Satu tuh tidak boleh ada Allah lain, guys. Kedua, tidak boleh ada berhala, tidak boleh membuat berhala, tidak boleh menyembah berhala selain Tuhan. Ya, gitu. betul. Ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. tidak boleh menyebut nama Tuhan. Guys, ingat ya, nama Tuhan itu tidak boleh disebut sembarangan. Apalagi dengan kata-kata marah, dengan itu tidak sopan, itu berarti tidak menghormati Allah kita. Keempat, Kamu tahu nggak nanya ke saya? saya tadi kan tidak boleh berhala.
bukan, tidak boleh ada Allah lain. Kedua, Jangan-jangan berhala. kamu nanya ke saya, kamu sendiri nggak tahu. Ketiga itu adalah tidak boleh Jangan menyebut teman. menyebut. Nah, keempat itu adalah menguduskan hari Sabat, betul? Betul. Saya tahu dong, Menguduskan hari guys. Mas saya Sabat. nanya tidak boleh ya. Berarti satu perintah 1 dan 4 itu mengajarkan kita, guys, untuk perintah kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, perintah selanjutnya 5 sampai 10 itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi 5 orang saya tahu, lain. perintah 5 saya tahu. Apa? Anak-anak pasti tahu. Apa coba, guys? Ayo apa? Oh ya, betul. Hormatilah orang tua kita. ayah dan ibu, papi dan mami. Iya, Ya. betul. Kalau misalnya kita tidak hormat, berarti tidak hormat juga kepada Tuhan gitu. Nah, Mr. Murray, Jangan membunuh. jangan membunuh, tidak boleh. Bukan membunuh itu, tusuk itu juga tidak boleh. Iya. Tapi yang paling penting itu Membuli itu termasuk membunuh. Membuli itu tidak boleh. Membunuh dengan lidah, Iya. dengan kata-kata kita. Betul. Kita berarti menghina orang orang yang sebenarnya itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu Sempurna semua. Semuanya sempurna. Karena semua kita sama, punya mata, punya hidung, punya telinga. Semua adalah ciptaan Tuhan. Ya. Berarti kalau kita membuli, berarti kita membuli Tuhan juga dong kalau gitu. Iya, betul. Tidak boleh. Betul, Mr. Murray? Betul. Tadi berapa? 6. Keenam, ketujuh, 7 adalah jangan berzina. berzina itu apa, Mr. Murray? Tetap setia Oh, dengan kesetiaan. apa yang kita miliki. Betul. Jangan iri dengan yang punyanya orang lain. Oh, itu kalau itu bukan itu beda lagi. ke-9 itu Ke-9. kayak ya. Setia. Bukan ke-9, ke-10 itu ya. Ke-10. Nah, kalau ke-9, Ke-8 dulu. ke-8. 7 membunuh, jangan berzina. Ke-8 mencuri. mencuri apa jangan mencuri? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Tidak boleh mengambil kepunyaan orang lain. Tidak mencuri. Ke-9, Ayo ke-9 apa? tadi saya tahu yang ke-10 jangan mengingini kan? Betul. Iya. Kalau yang ke-9 adalah Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan berbohong. jangan bohong. Tidak boleh itu ya. Iya. Yang waktu itu saya mau mintanya krim, ternyata saya minta custard ternyata krim. Iya, ini kan saya tidak berbohong isinya. Iya, makanya Benar. ini jadi toko donor favorit saya karena Oke, di sini 10 perintah Allahnya itu dituruti semuanya gitu. Mr. Iya. Murray ya. Kalau Saya gitu, juga jadi belajar tentang kamu. Mr. tentang Murray, firman. kalau gitu saya akan berpisah dengan podcast ini. Saya akan berubah profesi menjadi guru sekolah minggu. Oh, ke anak-anak langsung terjun. Iya, betul. Oke, Tapi anak-anak. kita tetap ketemu. tetap ketemu. Iya, guys. Kenapa bisa ketemu? Saya dan Mr. Murray pasti ketemu terus. Karena saya akan married dengan putri Anda. Tidak, aku akan membunuh. Ingat perintah ke-6 adalah Jangan membunuh. nah, itu dia. Oke. Oke, Mr. Murray. Kita akan ketemu. Tenang aja, kita akan ketemu setiap Natal, setiap tahun baru, setiap Selamat ulang datang tahun. keluargaku. Terima Selamat datang kasih, sekalian. Ayah, terima kasih. Kalau gitu saya akan dan ayah saya ayah Donat, saya akan berpisah dengan kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti podcast saya selama ini 12 minggu dan kita akan ketemu lagi di acara berikutnya, tetap di iKids. Yeay. Bye-bye. Bye. Biarlah kami semakin mencintai Engkau, Yesus. Haleluya. To know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love
kami ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Aikis semakin mencintai Engkau. Bukan hanya mendengar firman, bukan hanya tahu tentang Engkau, tapi mereka sungguh-sungguh melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Bahwa mereka senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Mereka semakin mencintai Engkau, semakin ingin melekat, semakin ingin intim dengan Engkau. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami mengalami perubahan demi perubahan, khususnya di dalam kehidupan kami bersama Engkau. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Biarlah kami semakin mencintai Engkau, melebihi dari apapun juga, mengutamakan Engkau daripada apapun juga. Buka hati kami, firman-Mu mengubahkan kami, kuasa-Mu semakin sempurna atas kami. I love you Lord, I love you Jesus. Amin. Kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Donuts. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada yang bolong tengahnya dan ada juga yang tidak. Tetapi semuanya pastinya enak. Yum! Donat ada banyak sekali topping dengan beragam bentuk yang cantik dan semua rasanya manis. Nah, jika kita ingin hidup kita berjalan manis seperti donat-donat itu, kita harus taat melakukan 10 perintah Allah yang akan dibahas di dalam tema kali ini. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Yosua 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yuk kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 20, yaitu cerita tentang 10 perintah Allah. Begini ceritanya. Pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan ada di padang gurun, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai dan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah bagi bangsa Israel. Kemudian Musa turun dari atas gunung Sinai dan ia membacakan ke-10 dari perintah Allah itu kepada bangsa Israel. Beginilah isi 10 perintah Allah itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lalu Allah hadir di tengah-tengah mereka dan semua orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkalala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Haleluya. Adik-adik, selain donat, ada banyak hal lain yang bisa kita dapat sebanyak 12 atau 1 lusin dalam kemasannya. Misalnya nih, 1 lusin bunga mawar, 1 lusin cupcakes, 1 lusin telur, dan masih banyak lagi. Sepanjang 1 lusin minggu ini, kita belajar tentang 10 perintah Allah. Banyak orang yang tidak suka belajar tentang 10 perintah Allah, karena isinya hanya larangan dan larangan. Hampir semuanya dimulai dengan kata jangan. Jangan begini, jangan begitu. Sepertinya Tuhan selalu melarang kita hingga hidup kita seperti dibatasi. Namun sebetulnya 10 perintah Allah membuat kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Perintah Tuhan yang ke-1 sampai ke-4 mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mengasihi Tuhan. Perintah Tuhan yang ke-5 sampai ke-10 mengajarkan kita bagaimana untuk mengasihi sesama kita manusia dimulai dari kedua orang tua kita. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita dapat taat dan melakukan 10 perintah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, following the 10 commandments is an act of love. Taat melakukan 10 perintah Allah adalah tindakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Dengan taat melakukannya, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mau taat kepadanya. Dengan melakukan 10 perintah Allah, itu juga menunjukkan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita loh. Kita tidak mau menyakiti mereka dengan perkataan maupun tindakan kita. Kita tidak mau menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan mencuri barang milik mereka, berbohong kepada mereka, atau bahkan membenci mereka karena kita iri dan mengingini milik mereka. Nah, yang kedua, following the 10 commandments can lead a sweeter life for us. Adik-adik, tentunya melakukan 10 perintah Allah dengan sempurna akan sangat sulit untuk kita lakukan. Kita dapat dengan mudah gagal untuk taat dan bahkan melanggar perintah Tuhan. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita semua perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menebus setiap dosa umat manusia. Maka dari itu, kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, taat melakukan 10 perintah Allah akan membuat hidup kita menjadi lebih manis. Namun, jika kita ingin hidup yang termanis, maka kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tuhan Yesus akan membersihkan hati kita dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus juga akan menuntun kita sehingga kita juga dapat menjadi lebih baik dan lebih taat dalam melakukan 10 perintah Allah. Sehingga kita dapat mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau hidupnya menjadi lebih manis dan menerima hidup yang termanis? Nah, pastinya semua mau dong. Nah, sekarang yuk kita berdoa bersama-sama. Dan kalian ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah ke dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Raja. Aku juga mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hidupku. Roh Kudus, tolong aku untuk taat melakukan 10 perintah Allah, agar aku dapat mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yes, good job adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran donuts kita. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.